ルローニケンシン最終章ザ・ビギニング。Assalamualaikum, halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja, bahagia dan sehat sentosa. Rurouni Kenshin The Beginning adalah film kelima dari live action adaptasi manga Samurai X. Inilah awal mula Kenshin mendapat julukan Hitokiri Batosai, berdarah dingin tanpa emosi seperti mesin pembunuh, yang namanya melegenda bersama bekas luka tanda silang di pipinya. Dan bagaimana seorang Kenshin Himura bisa jatuh cinta kepada seorang wanita. Jangan lupa ini adalah video spoiler konten. Siapin makanan, minuman, cemilan yang halal, santai and relax. Film ini menceritakan era Bakumatsu di mana pemerintahan yang disebut Shogun sedang berkuasa. Mereka memiliki pendukung garis keras yang banyak, yang dimana salah satunya adalah keluarga Tsushima. Diceritakan mereka berhasil menangkap seorang penjahat yang tidak lain adalah Kenshin Himura. Mereka tidak tahu yang mereka tangkap ini adalah Hitokiri Batosai, sang pembantai. Kenshin sengaja menyerahkan diri agar bisa masuk ke keluarga Tsushima dan membantai mereka semua. Kemudian datanglah segerombolan orang. Mereka disebut Serigala Mibu Shinsengumi, patriot terbaik dari pemerintahan Shogun, yang dipimpin tidak lain adalah Fujita Goro atau Hajime Saito. Okita Sauji, tangan kanan Saito ini, berkata bahwa pelakunya adalah Batosai, sang pembantai. Dia juga berkata, Batosai ini merupakan manusia berdarah dingin tanpa emosi dan seperti mesin pembunuh. Skin berpindah kepada skin legendaris dari film ini. Mereka adalah salah satu kelompok pendukung pemerintahan Shogun dari pasukan Shigekure. Salah satu dari orang-orang ini adalah Kiyosato, calon suami Tomoe Yukishiro, kakak kandung Enishi Yukishiro. Tomoe dan Kiyosato ini akan segera menikah. Tanpa banyak omong, Kenshin pun membantai mereka semua. Tapi Kiyosato mempunyai keinginan hidup yang kuat, di mana dia berjuang bangkit kembali untuk melawan Kenshin hingga berhasil sedikit menggores pipi Kenshin. Kiyosato mengatakan jika dia harus terus hidup karena ada seseorang yang dia kasihi atau cintai, tidak lain adalah Tomoe. Namun ini adalah Kenshin dalam mode Batosai. Tanpa ampun, Kenshin pun mengakhiri kehidupan Kiyosato. Kenshin pun pulang dengan perasaan gelisahnya, dan dari sinilah Kenshin mendapatkan tanda luka di pipi yang pertama. Keesokan harinya memperlihatkan pimpinan klan dari Kenshin atau disebut Choso, yaitu Tuan Katsura. Jadi Tuan Katsura lah yang merubah Kenshin menjadi mesin pembunuh yang mengerikan. Tuan Katsura memperingatkan Kenshin untuk berhati-hati terhadap kelompok Serigala Mibu, yaitu para polisi Shinsengumi yang dipimpin oleh Saito. Dia mengatakan bahwa Kenshin menjadi sasaran empuk mereka karena telah membantai ratusan anak buah Shogun dalam waktu 6 bulan ini. Meskipun begitu, Katsura tetap mengingatkan Kenshin, ini semua demi era baru. Tuan Katsura mengatakan kepada selirnya di mana Kenshin sudah membunuh ratusan orang tetapi hatinya masih murni. Dan Tuan Katsura bercerita awal mula bagaimana dia mendapatkan Kenshin, Shinsaku yang sedang merekrut prajurit Choso demi sebuah revolusi era baru untuk menggulingkan kekuasaan Shogun. Salah satu dari sekian banyak calon prajurit adalah Kenshin. Dia juga sempat ditanya kenapa ingin bergabung. Kenshin pun menjawab demi untuk menggulingkan pemerintahan
Shogun. Kemudian datang seorang pria arogan yang hendak menguji kehebatan Kenshin. Mereka pun berduel, tapi dengan satu gerakan saja Kenshin pun mempermalukan pria tersebut. Tuan Katsura dan Shinsaku yang melihat itu menjadi sangat terkesan dengan cara Kenshin menggunakan pedang. Tuan Katsura mengatakan jika dia sangat menginginkan Kenshin untuk menjadi pasukannya. Skin kembali ke masa sekarang. Di sana tampak Kenshin sedang minum sake sambil merenungi perbuatannya. Kemudian datanglah seorang pengunjung wanita yang ingin minum sake dingin dan duduk di belakang Kenshin. Dia adalah Tomoe Yukishiro. Saat Tomoe sedang menikmati sake dinginnya, datanglah dua pria yang mengaku patriot kesogunan mengganggu Tomoe. Dan memang dasarnya Kenshin ini berhati baik. Dia mengusir dua pria kurang ajar itu segera keluar dari kedai tersebut. Namun pada saat Kenshin akan kembali ke penginapan, dia dihalau oleh kedua prajurit palsu tersebut. Mungkin karena mereka merasa direndahkan oleh Kenshin, tapi tiba-tiba muncul dari arah belakang seorang pria berjubah hitam dan menyerang Kenshin. Pertarungan pun terjadi. Pertarungan tak berlangsung lama karena Kenshin dengan cepat menghabisi orang tersebut. Di akhir pertarungan, Kenshin sangat terkejut. Tomoe ternyata menyaksikan Kenshin membunuh pria tersebut. Hujan pun turun dan tiba-tiba Tomoe pingsan. Karena Kenshin tak ingin meninggalkan saksi, dia pun membawa Tomoe ke penginapannya sekaligus merawatnya. Keesokan harinya, Kenshin terkejut melihat Tomoe tiba-tiba sudah bekerja menjadi pelayan di penginapan itu. Tomoe desu. Saat sedang makan, Kenshin pun menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Kenshin pun mengajak Tomoe ke atas untuk mengobrol. Kenshin menyuruh Tomoe untuk segera pergi dan kembali ke keluarganya. Namun Tomoe malah berkata dia tidak punya keluarga. Tentu saja Tomoe berbohong. Tomoe ini memang sedang dimanfaatkan seseorang untuk mendekati dan mencari tahu kelemahan Kenshin dengan memanfaatkan dendam atas kematian Kiyosato, calon suami Tomoe. Tomoe menyinggung soal Kenshin membunuh pria semalam. Kenshin pun berkata bahwa dia membunuh demi era baru yang penuh kedamaian. Dan dia tidak sembarang membunuh orang. Hanya para pendukung Shogun yang memakai pedanglah yang Kenshin akan bunuh. Kemudian Tomoe berkata apakah jika dia menghunus pedang, Kenshin juga akan membunuhnya. Kenshin hanya bisa terdiam dengan ucapan Tomoe. Pada malam hari, Kenshin melapor ke Tuan Katsura bahwa dia diserang oleh orang misterius karena mengenalnya sebagai Batosai. Tuan Katsura kemudian berkata kemungkinan di dalam kelompok mereka ada seorang pengkhianat, karena dari kelompok Choso pun hanya petinggi-petingginya saja yang tahu kalau Kenshin adalah seorang Batosai. Sejak zaman dahulu hingga sekarang pengkhianat memang meresahkan. Malam harinya Kenshin kembali beraksi membantai para pengikut Shogun. Jadi Kenshin ini hanya beraksi pada malam hari. Dia kembali ke penginapan dengan perasaan gelisah seperti biasanya. Dan ketika sedang membersihkan diri dari banyaknya darah orang yang dia bantai, Tomoe datang menghampirinya. Tomoe pun berkata bahwa dia tak bisa tidur saat Kenshin keluar. Tomoe juga bertanya apakah Kenshin akan terus membunuh. Pada saat itu juga Tomoe meninggalkan Kenshin. Kemudian Tuan Katsura menerima pedang dari salah satu pembuat pedang terbaik. Tidak diketahui jelas siapa namanya, apakah itu Saku Arai. Pedang itu dibuat untuk Himura Kenshin dengan harapan membawa era baru. Pada malam hari, Tuan Katsura menemui Tomoe. Katsura menceritakan tujuan mereka menggulingkan Shogun dan juga menceritakan kenapa Kenshin harus menjadi mesin pembunuh. Pada akhir diskusi, Tuan Katsura memperingatkan Tomoe agar jangan jadi penghalang bagi mereka dan juga berkata jangan lakukan apapun untuk menumpulkan pedang Kenshin. Keesokan harinya Tomoe mengajak Kenshin jalan-jalan. Pada saat itu Tomoe mencoba mempengaruhi Kenshin agar berhenti membunuh. Namun Kenshin berkata demi perubahan zaman seseorang harus menggunakan pedangnya.
Skin berpindah di markas pusat Shinsengumi. Anak buah Saito berhasil menangkap salah satu dari agen mata-mata anak buah Tuan Katsura dan mengetahui rencana kelompok Chousou tersebut. Mereka kemudian berencana menyerang dan menangkap semua anggotanya. Rencana mereka pun terlaksana. Pada malam hari mereka kemudian menyerbu penginapan tempat anak buah Tuan Katsura. Di tengah kota, Kenshin terus memikirkan ucapan Tomoe. Kemudian tiba-tiba Kenshin diberitahu jika Shinsengumi sedang menyerbu markas mereka. Kenshin yang mengetahui hal tersebut kemudian langsung melesat dengan gaya khasnya ke penginapan itu. Namun di tengah perjalanan Kenshin bertemu Okita yang sedang mengejar salah satu kelompok Tuan Katsura yang melarikan diri. Pertarungan pun terjadi antara mereka berdua. Okita tiba-tiba muntah-muntah. Kemudian Saito dan para Shinsengumi lainnya datang dan menyuruh Okita untuk mundur. Ini adalah pertemuan pertama antara Saito dan Kenshin. Sebelum mereka berduel, tiba-tiba anak buah Tuan Katsura menghampiri mereka dan mengajak Kenshin untuk segera pergi mundur. Kenshin sempat tak mau mendengar, namun karena itu merupakan perintah Tuan Katsura, akhirnya Kenshin pergi. Keesokan harinya para anggota Chousou sedang makan. Mereka pun semakin panik dan terpojokan karena Shogun semakin berkeliaran sejak kejadian di kedai Ikedaya kemarin. Mereka dicap sebagai pemberontak. Kemudian datang salah satu anak buah Katsura. Dia berkata mereka harus mundur karena Saito dan anak buahnya bisa kapan saja menyerang mereka. Pada malam hari saat Kenshin sedang tidur, Tomoe bermaksud menyelimutinya. Namun Kenshin yang terkaget hampir saja menebas leher Tomoe. Asli ini keren banget. Kenshin mulai frustasi dengan situasi yang menimpa kelompoknya. Tomoe berkata dia akan tetap bersama Kenshin lebih lama lagi dengan alasan untuk meredam kemarahan Kenshin. Kenshin menjawab pertanyaan Tomoe yang lalu jika dia tidak akan pernah membunuh Tomoe walaupun Tomoe menghunus pedang. Namun pada saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mereka disergap oleh pasukan Shinsengumi. Namun Tomoe dan Kenshin berhasil meloloskan diri. Di siang hari mereka berjumpa Tuan Katsura. Tuan Katsura berkata bahwa dia harus bersembunyi. Dia juga berkata mereka harus menunggu kesempatan karena saat ini belum saatnya beraksi. Kenshin yang gelisah ini pun bertanya bagaimana nasibnya. Tuan Katsura, walaupun dia merubah Kenshin menjadi pembunuh, tapi dibalik itu dia sangat peduli dengan Kenshin. Dia menyuruh Kenshin untuk pergi ke desa luar Kyoto. Tuan Katsura juga memohon kepada Tomoe untuk mendampingi Kenshin dengan berpura-pura menjadi istri Kenshin. Tomoe pun ikut bersama Kenshin usai Kenshin mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Mereka pun pergi ke desa tersebut. Kenshin dan Tomoe kemudian hidup dalam kedamaian. Bersama mereka menjadi pasangan petani yang serasi. Sang Batosai ini mulai merasa tenang dan sejenak melupakan kekacauan yang ada di Kyoto. Saat Kenshin sedang panen, anak buah Tuan Katsura datang mengunjunginya. Dia adalah Lizuka. Dia berkata bahwa situasi semakin memanas. Di sini Lizuka juga menggoda Kenshin dan Tomoe bahwa mereka layaknya sudah seperti pasangan suami istri. Lizuka membawa beberapa uang untuk Kenshin dari titipan Tuan Katsura dan setelah itu dia pergi.
Namun di tengah perjalanan, Lizuka tiba-tiba berbelok arah dan ternyata dia berjumpa pasukan bayangan utusan Shogun. Ternyata mata-mata selama ini yang mereka cari adalah Lizuka. Pada saat mereka sedang berdiskusi rencana untuk membunuh Kenshin, di luar rumah ada seseorang yang sedang menguping. Dia adalah tangan kanan Tuan Katsura, Katagai. Tapi sialnya dia ketahuan dan segera dihabisi oleh pasukan bayangan Shogun. Ketua kelompok ini mengutus Enishi ke tempat tinggal Tomoe. Enishi kemudian datang mengunjungi rumah mereka dan diam-diam mengungkapkan kepada Tomoe bahwa agen Shogun yang ditugaskan untuk melacak dan membunuh Kenshin ada di dekat mereka. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk balas dendam atas kematian Kiyosato. Namun mungkin karena Tomoe mulai jatuh cinta kepada Kenshin, misi untuk membalas dendam menjadikan Tomoe menjadi ragu-ragu. Saat Enishi keluar rumah, dia berjumpa dengan Kenshin. Dari sinilah Kenshin mulai curiga dengan Tomoe karena awalnya Tomoe mengatakan jika dia sudah tidak mempunyai keluarga. Okaerinasai. Saat malam hari, Tomoe mengungkapkan kisah hidupnya yang ditinggalkan orang yang paling dia cintai, yaitu pria yang dibunuh Kenshin. Kenshin tidak tahu kalau pria yang dimaksud adalah Kiyosato. Karena Kenshin merasa Tomoe sangat terpukul, Kenshin pun berusaha membujuknya. Pada momen inilah Kenshin dan Tomoe menghabiskan malam yang indah. Itu adalah malam terindah untuk Kenshin. Untuk pertama kalinya Kenshin jatuh cinta. Tapi itu adalah malam terakhir Kenshin dan Tomoe. Keesokan paginya, Tomoe kemudian meninggalkan rumah sementara Kenshin masih tidur. Pada saat Kenshin mencarinya, Lizuka datang dan memberitahu bahwa sebenarnya Tomoe adalah mata-mata dan terus mengacaukan pikiran Kenshin dan menyuruh Kenshin untuk membunuh Tomoe atas dasar perintah Tuan Katsura. Sepanjang film, Kenshin selalu mentaati perintah Tuan Katsura. Pikiran Kenshin sedang kacau walau dia tidak menyadari bahwa rekannya inilah yang merupakan mata-mata sejati di kelompok mereka. Di sisi lain, Tomoe berjumpa agen bayangan Shogun, utusan untuk membunuh Kenshin. Tomoe berusaha untuk membela Kenshin, namun hal itu tidak dihiraukan orang tersebut. Ternyata selama ini agen tersebut memanfaatkan Tomoe. Mereka yakin bahwa Kenshin akan jatuh hati terhadap Tomoe dan hal itu pun terjadi. Kenshin kemudian menjadi sangat frustasi, kemudian menyusul Tomoe di kuil tempat persembunyian para agen tersebut. Gila guys, gimana perasaan kalian jika berada di posisi Kenshin? Pada saat menuju lokasi Tomoe, dengan rasa frustasi yang tinggi, Kenshin dihalangi utusan agen tersebut. Kenshin mendapatkan luka yang cukup parah. Ia bahkan sempat susah untuk melihat. Keadaan Kenshin ini yang ternyata nantinya dimanfaatkan ketua dari utusan keshogunan tersebut. Kenshin pun sampai di lokasi Tomoe dan kemudian bertarung dengan pemimpin kelompok itu. Saat Kenshin semakin tak berdaya, ternyata Tomoe yang memang sudah jatuh cinta kepada Kenshin dan tahu siapa itu Batosai yang sesungguhnya, kemudian tiba-tiba datang menghadang agen Shogun tersebut tepat pada saat Kenshin akan menebas, dan inilah yang terjadi. Kenshin yang menyadari kalau itu Tomoe merasa sangat-sangat hancur. Di saat terakhir Kenshin menyuruh agar Tomoe membalaskan dendam dan membunuhnya. Tapi sejatinya Tomoe ini memang berhati baik dan hanya menggoreskan luka kecil di wajah Kenshin. Itulah asal-usul bekas tanda luka silang legendaris yang hampir semua samurai mengetahuinya kalau itu adalah Hitokiri Batosai.
Keesokan harinya, Tuan Katsura memberitahu Kenshin bahwa dia sudah memiliki pembunuh baru yang akan menggantikan Kenshin. Mungkin yang dimaksud di sini adalah Makoto Shishio. Dia juga memberitahu Kenshin bahwa mereka telah membunuh Lizuka yang selama ini menjadi mata-mata di kelompok mereka. Tuan Katsura memohon dan berharap Kenshin turut berperang untuk melawan pasukan Shogun. Kenshin pun mematuhinya karena sebelumnya dia sudah bersumpah untuk terus bertarung hingga era baru tiba. Namun setelah itu dia berkata tidak akan membunuh lagi alias gantung pedang. 幼なじみだったあなたとの日々が私の幸せは消え去りました。 Pertempuran besar pun terjadi. Scan pertempuran Toba Fushimi ini diceritakan sangat singkat. Intinya, pemerintahan Shogun berhasil digulingkan dan tibalah era baru. Sepanjang pertempuran, Saito selalu mencari keberadaan Kenshin. Pada akhirnya dia menemukannya, tapi Kenshin yang merasa semua sudah selesai tidak meladeni Saito dan menancapkan pedangnya sebagai tanda pengabdiannya untuk tidak membunuh lagi dan pensiun. Saito yang melihatnya pun terheran dan film ini pun selesai. Era Bakumatsu telah selesai, datanglah era baru seperti yang Kenshin harapkan. Diceritakan Kenshin menghilang selama 10 tahun sebelum akhirnya dia muncul kembali menjadi seorang pengembara. Tidak diceritakan juga bagaimana kelanjutan Tuan Katsura. Sementara Saito kini menjadi aparat keamanan di era baru atau era Meiji. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.